Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hadrati Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Karim Syarif, Taj Abdul Wahhab bin Al-Asubki, Al-Asim bin Abdurrahim bin Al-Faraj, Islam Zakaria Ansuriani Muhammad. Amin Najim Salim Muhammad As-Sanri Muhammad Al-Babi Abdullah bin Salim Al-Syiri Syahidina Masih Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nairat. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana wa madana ibadihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para ulama, para ustadz, para pertapa, para sufi di Punokawan Cafe ini, Abil Muqaddim Mas Ali ya. Kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam Al-Athaiyah lil Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad Al-Iskandarani, guru Alexandria, pada aforisma atau hikmah yang kelima, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini masih mutamatik ya, masih koheren, relevan, paralel dengan apa yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu mengenai sikap kebanyakan dari kita yang kerap kali sok mengatur Tuhan, ngurus nasib kita sendiri, padahal detak jantung, denyut nadi, aliran darah itu kita tidak punya kuasa untuk mengurusnya. Ijtihaduka, ini menarik karena redaksi yang dipilih oleh musannif mu'allif ini adalah redaksi ijtihad. Ijtihaduka utawi adapun upaya sungguh-sungguhmu wahai murid. Kadang menggunakan bahasa murid, kadang menggunakan bahasa salik. Murid ini orang yang menghasrati Allah, orang yang kepingin kepada Allah itu, ingin bertemu. Di Quran bahasa itu bertingkat-tingkat. Pertama, ada orang yang mengharapkan balasan yang baik di akhirat. Artinya kalau ia ibadah sangat transaksional. Karena sering jadi jurkam, tim ses, ya minimal ya pilkades lah itu. Meskipun bukan pilpres itu. Sehingga peribadatannya, menyembahnya, pengabdiannya kepada Tuhan sangat transaksional. Ini aku ngene oleh opo, nah kira-kira begitu. Kalau saya begini saya dapat apa? Ada juga yang berharap pahala, ada juga di atas itu kepingin rahmat dari Allah itu. Di atas itu nanti kepingin rahmatnya Allah, kemudian kepingin bertemu Allah itu, yang lebih tinggi lagi. Fama yarju liqa rabbah ya. Fama yarju liqa rabbih. Bahkan yang lebih tinggi kepingin Allah saja. Nah, itu ada bertingkat-tingkat ya. Tapi tidak apa-apa. Itulah manusia, itulah watak kita ya. Maka redaksi yang dipilih adalah ijtihaduka. Ijtihaduka upaya kerasmu, banting tulangmu, fima terhadap segala apa, dumina yang telah dijamin laka untukmu. Ini kalau teman-teman punya sarahnya Imam Abdullah Asy-Syarqawi, itu saya punya sanadnya. Imam Asy-Syarqawi ini yang ke-12, guru beliau Muhammad bin Salim Al-Hifni, gurunya lagi Syekh An-Nimrosi, gurunya lagi Abdullah bin Salim Al-Bisri, gurunya lagi Muhammad bin Allah Al-Babili, gurunya lagi bin Najm Salim Muhammad As-Sanhuri, gurunya lagi An-Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti, gurunya lagi Syekh Islam Zakaria Ansori, gurunya lagi Al-As Abdurrahim bin Al-Farrad, gurunya lagi Taj Abdul Wahhab bin Ali As-Subki, gurunya lagi Ali bin Abdul Kafi As-Subki, gurunya lagi adalah mu'allif ini Imam Al-Iskandarani, gurunya lagi Abdul Abbas Al-Mursi ya, gurunya lagi nanti
Abul Hasan Asyadzili qaddasallahu sirrahu. Ai takaffala, takaffala yang telah Allah jamin, yang Allah telah kasih garansi, yang telah menggaransi Allah siapa Allah laka padamu, bihi dengan segala apa tadi. Wahwa maksudnya yang telah dijamin Allah itu apa? Adalah ar-rizqu. Rizki, ini luas sekali ya. Maka Allah itu ar-razzaq. Dan begitu kita yakin bahwa Allah ar-razzaq, seharusnya tidak usah cemas urusan rizki ya. Ada jomblo kepingin rizkinya itu berupa segumpal daging, seonggok daging itu ya. Ini malam minggu, malam yang keramat bagi para jomblo ini. Fi sabilillah. Kalau sempat ngaji ini sudah istimewa ini. Kemudian tafaddulan yang dianugerahkan oleh Allah sebagai fadl, sebagai satu keutamaan, memang seharusnya niat kita itu memang ibtigha min fadlillah, berharap fadl, keutamaan, fadilah dari Allah itu. Minhu darinya, dari Allah itu. Wa ihsanan, dan kebaikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalika minal ayat. Redaksi wa ka'ayyim min dabatin itu redaksi min dabah itu binatang melata, itu diulang 9 kali di Quran. Jadi wa ka'ayyim min dabah, betapa banyak dari makhluk yang berjalan, maknanya kita yang dimaksud ya, mungkin Pithecanthropus erectus, bahasa anak sekolah. Erectus itu kalau sulit dipahami, ereksi saja. Manusia yang berjalan tegak itu kan ereksi kan itu. Itu sering diharapkan oleh suami-suami. La tahmilu, yang tidak mampu mengurus, tidak mampu menanggung. Rizqaha, atau tidak mampu menjamin, mengurus, menanggung rizqaha pada rizkinya dabah itu. Maka Allah lah yang yarzuku, menganugerahkan rizkiha kepada dabah. Wa yakum ila ghairi dzalik, dan semua jauhilah kepada selain itu semua ya, minal ayat. Kemudian wataksiruka, dan kecerobohanmu, sikap menyepelekan atau mengabaikan, fima, terhadap segala apa tuliba yang dituntut, yang dijamin, berarti yang dijamin Allah apa itu? Dunia. Yang dituntut oleh Allah dari kita adalah akhirat. Nah, jadi apa tadi redaksinya? Ijtihaduka fima dumina, yang Allah jamin berarti dunia. Kemudian fima tuliba, yang Allah tuntut dari kita adalah akhirat. Akhirat itu jangan dianggap yang repot-repot. Ya pokoknya baca bismillah saja sudah ukhrawi. Ini kan wajahnya wajah-wajah ukhrawi semua kan. Wajah berbau akhirat semua. Camat lah kita di calon mati itu pasti itu. Orang boleh tidak percaya Tuhan, tapi dia pasti percaya mati itu. Dan belum ada obatnya itu. Mati itu penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi tidak usah cemas ya. Minka darimu. Fima, terhadap segala apa tuliba yang dituntut oleh Allah, maknanya ya, minka darimu. Wahwa, adapun ma tuliba yang dituntut itu apa? Adalah al-amal. Segala perbuatan, berarti spesifik ini ya. Kalau ada al, maknanya al-ta'rif ini spesifik, berarti syariat. Berarti Islam, iman, ihsan, itu amal-amal baik zahiriyah dan terutama amal-amal batin kita. Allati tatawassalu, tawassala ya tawassalu, tafa'ala ya tafa'alu. Allati tatawassalu, yang akan mengantarkan, yang kelak akan mengantarkan bihi dengan amal, adatan lazimnya ya, ila maulaka, kepada Tuhanmu, pada umumnya kembali menuju Tuhanmu. Minazkarin, zikir, sholawatin dan sholawat, wa aurat dan wirid-wirid, wa idzalik, dan selain itu semua. Min anwa'it ta'ati, dari segala jenis ketaatan. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugas, ini alasan yang ketiga mengapa Allah ciptakan kita adalah menyembah. Alasan pertama untuk manifesto khalifatullah ya, untuk satu protokol, satu manifest untuk kita khalifah ya. Khalifah ini maknanya adalah orang yang datang kemudian, tangan kanannya Allah, kira-kira begitu. Khalifatur Rasul, orang pemimpin yang datang setelah Nabi, berarti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu. Khalifah ini tugasnya mengantarkan seluruh makhluk menuju tujuan penciptaan.
Misalnya, kursi ini dirancang, dibikin untuk kita duduk. Manakala kursi rusak, maka tugas kita sebagai khalifah adalah memperbaiki kursi. Kalau kursi ini tidak kita perbaiki, rumah tangga atau apa saja, tetangga dan sebagainya, anak istri kita, maka kita bukan khalifah itu. Gagallah kita sebagai khalifah. Tugas kedua atau misi kedua, Allah ciptakan kita itu, manusia itu adalah sebagai untuk memakmurkan bumi. Baru setelah itu ibadah. Nah, bahkan urusan-urusan dunia pun masuk pada ranah. Sebab ibadah ini kita tahu ada dua ya, ada ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh ini mahaddun, bahasa Arab maknanya murni, ibadah murni. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kalau mampu. Itu ibadah murni itu. Ibadah yang ghairu mahdhoh, non murni, kadang ibadah mahdhoh ini dimaknai ibadah personal. Masing-masing lah, individual. Ada ibadah ghairu mahdhoh, ini melibatkan banyak orang. Nikah itu kan tidak boleh sendirian kan, maka ada ujar-ujar begini, ini untuk para jomblo ya. Lebih baik tukaran, itu berantem tapi dengan pasangan daripada rukun. Saya rukun terus Pak, tapi sendirian. Nah ini quote malam ini. Daripada tukaran, lebih baik tukaran, berantem tapi dengan pasangan daripada rukun tapi sendirian. Nah itu dia, sendirian itu serem itu. Ada temuan para dokter katanya di tubuh manusia ini ada 362 persendian. Tapi yang paling menyeramkan adalah sendirian. Wah itu sendi yang paling serem itu. Tapi tidak ada yang sendiri kalau bersama Allah ya. Orang itu tidak bisa dianggap sendiri kalau dia bersama Allah terus. Dan biasanya yang buru-buru menikah itu para penakut itu yang tidak kuat sendirian. Termasuk saya ya, dan Mas Ali juga yang wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Nah, ini sendirian berarti kita nyembah Allah itu. Tidak boleh bawa embel-embel atau apa dan siapa. Kenapa? Karena kalau kita cinta Allah ini bersyarat, begitu cintanya hilang, syaratnya hilang, cintanya hilang. Saya contohkan. Saya mencintai perempuan karena cantik. Begitu cantik itu hilang, maka cintanya hilang. Itu cinta yang bersyarat itu. Saya seneng sapi karena gemuk. Begitu gemuknya hilang cintanya itu. Kalau mau pakai syarat, ya boleh saja kepada Allah kalau mau ya. Tapi kita tadinya tidak ada. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian atau kita semua ini kafir, ingkar kepada Allah itu. Wa kuntum amwatan. Padahal tadinya kita tidak ada, mati. Summa ahyakum. Lalu Allah itu menciptakan kita, menghidupkan kita. Summa yumitukum, lalu kita dimatikan lagi. Summa yuhyikum, lalu dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Fal matlub minal murid, maka yang dituntut dari seorang murid, boleh salik ya. Salik ini yang menempuh jalan spiritual, murid berarti yang menghasrati Allah itu. Yang dituntut dari murid adalah as-sa'yu, satu upaya, satu tindakan, effort fi qutil arwah, untuk mendapatkan nutrisi, memperoleh asupan. Qut ini kan maknanya makan. Qut, asupan, nutrisi untuk rohani kita. Ini yang dituntut dari murid ya. Minal azkar, sholawat, aurat tadi itu. Wa huwa zikrul maula, yakni mengingat Allah. Zikir sekurang-kurangnya maknanya dua. Mengingat-ingat dan menyebut-nyebut. To remember dan to mention. Mention nyebut-nyebut, remember mengingat-ingat. Biasanya sesuatu yang kita ingat akan kita sebut-sebut. Dan sesuatu yang kita sebut lazimnya sesuatu yang kita ingat-ingat. Wa huwa zikrul maula wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan berbuat apa saja yuqarribu yang akan mendekatkan ilaihi, supaya kita intim ya dengan Allah itu, ilaihi kepada Allah ya. La qutul asbah, bukan makanan-makanan, nutrisi-nutrisi hayalan, palsu. Bukan ya, yang dituntut oleh Allah adalah kepuasan rohani kita, batin kita kepada Allah, bukan kepuasan jasmani yang sebenarnya palsu, yang sebenarnya menipu. Nanti akan kita ulas bahwa ibadah pun bisa sangat menipu ya. Li'annahu qa'imun bihi,
ghairuh. Oleh karena qaim, yang menunaikan, yang menjalankan, memenuhi bihi dengan qud, ghairuhu selain dia. Selain murid, selain abdun, selain salik, wa huwa maulahu, yakni tuannya, maknanya Allah itu. Oleh karena itu, upaya kita banting tulang, bersungguh-sungguh, mendaya gunakan segala energi yang kita punya terhadap segala apa yang telah dijamin oleh Allah, maknanya dunia. Di satu sisi, sementara di sisi lain kita mengabaikan apa yang dituntut oleh Allah dari kita, tak lain adalah dalilun ala intimasil basirah. Itu satu bukti, dalil, satu indikator, satu bukti ala intimasil basirah. Matinya, redupnya, padamnya mata hati kita. Minka darimu, wahai murid. Apa ainul basirah itu? Wahya ainun fil qalb, mata hati. Tudriku, yang bisa mengetahui dengan mata hati itu, dengan basirah itu, al-umur al-ma'nawiyah. Perkara-perkara, hal-hal yang maknawi. Kama anal basor, sebagaimana mata kita ini, yudriku, yang mengetahui al-umur al-mahsusat. Mahsusah ini yang indrawi. Sebagaimana mata lahir ini tahu sesuatu yang indrawi, maka mata batin ini tahu sesuatu yang maknawi. Bukan peristiwa, tapi meta peristiwa. Sesuatu di balik peristiwa. Bukan kenyang, tetapi siapa zat yang maha menganugerahkan kenyang kepada kita itu. Bukan kita melihat nikmat, tapi zat yang maha menganugerahkan nikmat itu tadi. Fi ta'birihi, dan dalam ta'bir, redaksi yang dipilih oleh musannif, oleh mu'allif ini, bil ijtihad, redaksi ijtihad, isyaratun, ini satu petunjuk, satu sinyalemen, ila anna talabar rizqi, bahwa sesungguhnya mencari rizki itu, min ghairi ijtihadin, dengan tidak bersungguh-sungguh, itu la ba'sa bihi. Ya, sebenarnya tidak ada problem ya, lil muridi, bagi seorang murid. Wala yadullu ala intimas, dan ia tidak mengindikasikan, menunjukkan, membuktikan redupnya, padamnya basiratihi, mata hatinya si murid. Kalau dipilih redaksi ijtihad, karena mencari rezeki ini bukan sesuatu yang tercela. Memang kita harus sungguh-sungguh. Memang kita diperintahkan bekerja. Misalnya ada ayat begini, kullu ya'mal ala syakilati. Muhammad katakan, ayo kamu bekerja sesuai profesi, kemampuan, kapasitas yang kamu bisa. Rabbukum a'lamu biman wahda sabila. Atau ayo kamu bekerja, fa inni amil. Wa qul ya'malu ala makanatikum fa inni amil. Kalau yang pertama tadi di surat Isra ya, itu persis memang watak manusia demikian. Manusia itu wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibihi. Kalau dikasih nikmat dia berpaling. Ini watak kita semua. Wa idza massahu syarru, kalau ditimpa keburukan, sesuatu yang negatif, kana ya'usa, lalu kita berputus asa. Agak sulit itu kan? Kalau dikasih nikmat dia lupa diri, abai, lalai, ugal-ugalan. Kalau dikasih keburukan, bencana musibah, dia putus asa. Lalu solusinya apa? Wa kullu ya'mal ala syakilati. Ayo kerja. Ya tetap bekerja itu. Meskipun watak kita sudah begitu. Ini Islam, sekali lagi ini hebatnya Quran, bahwa Allah mengajarkan kita ini optimis. Bahkan dalam satu hadis, Kanjeng Nabi ya sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini. Kalau besok ada pengumuman besok kiamat, ini Jumat ya. Misalnya sekarang Kamis, besok Jumat ini kiamat. Itu kafe tutup pasti itu, sekolah libur itu. Kalau besok kiamat, di tanganmu ada biji kurma, maka tanamlah. Itu bukti bahwa Islam itu agama yang optimis. Bahkan orang pesimis itu di Quran disebut kafir itu. La ta'yasu min rauhillah, innahu la ya'yasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Yang putus asa dari rahmat Allah itu malah disebut kafir itu. Jadi salah satu kriteria kafir itu selain zolim ya, adalah putus asa. Wal kafiruna humuz zalimun. Itu zolim juga putus asa, zolim juga kafir, putus asa kafir. Ingkar nikmat juga kafir. Wala in kafartum inna azabilah. Itu ingkar nikmat itu. Itu juga kafir itu. Baik, coba kita ulas begini ya. Agar kita tidak tertipu dengan dunia, kita harus tahu wataknya dunia. Apa wataknya dunia? Kan ada ujar-ujar klasik itu begini. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang tahu pada logat
Lugot itu kan logat. Logat, watak, karakteristik satu kaum, katakanlah dunia dalam pembahasan ini, dia akan selamat dari tipu dayanya. Jadi ini pentingnya mempelajari watak. Pentingnya ilmu fenomenologi, mempelajari fenomena. Ini wataknya dunia begini. Coba Anda mikir corona, mikir COVID. Wah ini konspirasi, ini apa, konspirasi Wahyudi, karena Yahudi itu loh. Remason dan sebagainya. Wah itu stres kita itu. Memang wataknya dunia begini kok. Ya sudah, santai saja. Kalau Anda tahu watak perempuan, Anda tidak akan gampang terpedaya. Pun sebaliknya kalau perempuan tahu wataknya lelaki, dia tidak akan terpedaya. Saya sering tertipu oleh anak saya. Belakangan saya pelajari wataknya ini. Lalu saya tahu celah-celahnya itu. Kita tidak akan terpedaya oleh itu. Dan banyak hal ya. Jadi baik, kita garis bawahi redaksi duminalaka, fima duminalaka, dan fima tulibalaka. Ada pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak ya, qaddasallahu sirrahu, seorang sufi. Yang Allah tuntut dari kita, yang Allah minta dari kita akhirat. Yang Allah jaminkan, yang Allah kasih garansi untuk kita dunia. Kalau kita sok tahu, sok merasa lebih hebat dari Tuhan untuk ngurus dunia, itu maka dalilun ala intimasil qalb, dalilun ala intimasil basira. Itu bukti bahwa kita telah padam, telah redup mata hati kita itu. Baik, kalau memang dunia ini tidak boleh kita urus, ini redaksinya bukan tidak boleh diurus ya. Jadi ijtihaduka fima duminalaka. Kalau kita terlampau mendayagunakan energi, menghabiskan segala upaya terhadap segala apa yang dijamin oleh Allah, ini satu kesia-siaan. Kemarin ada redaksi begini, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari sok tahu, sok ngatur terhadap apa yang telah diatur oleh Tuhan. Katakanlah ada tembok ya di ujung sana. Saya tidak tahu batas tembok itu, maka tugas saya berusaha untuk sampai ke sana. Kalau semua sudah ada yang ngatur, Pak, apa gunanya usaha? Ini pertanyaan salah. Dengan sendirinya tidak usah dijawab, karena itu pertanyaan salah itu. Manusia tidak tahu masa depan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu masa depan. Dia juga tidak tahu besok mati di mana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di mana dia mati. Kalau kita tidak tahu batas tertinggi, batas maksimal dari sepeda, dari motor saya ini, ya tugas saya nyoba terus sampai maksimal itu. Kalau sudah maksimal, itu takdir itu. Itu takdir itu. Quran itu ngasih gambaran yang seimbang. Silahkan kamu bersusah payah, silahkan kamu bersungguh-sungguh, fima atakallahu darul akhirah, terhadap apa yang kelak Allah anugerahkan di akhirat, yakni pahala ya, surga lah itu. Wala tansa, ini redaksi berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ada yang menerjemahkan wawunya itu waw istidrok, bermakna akan tetapi jangan lupa. Berarti upaya sungguh-sungguh ingin ke akhirat, menggapai kemuliaan di akhirat, satu tarikan nafas dengan upaya kita untuk bersungguh-sungguh di dunia. Satu tarikan nafas, tahu ya? Artinya sejalan, ya. Kita contohkan begini, tapi Pak, kalau saya menghadap ke timur, otomatis membelakangi barat. Nah, itu dia. Kalau saya menghadap ke akhirat terus, berarti saya mengabaikan dunia. Tidak. Ini yang pas, yang betul adalah ada porsinya. Ada porsinya. Sama dengan begini. Ini jam tangan saya rusak. Saya serahkan ke Allah saja. Itu salah besar. Ya datang itu, tapi jangan ke pandai besi sebab jam tangan kita jadi pisau nanti. Datanglah ke tukang servis jam. Itu baru betul itu. Apa sebab? Salah satu, tadi kan 3 sekurang-kurangnya ayat ya. Tujuan Allah ciptakan kita khalifah, yakni mengantarkan segala apa untuk sampai pada tujuan penciptaan. Kalau tambang ini tidak kita urus, berarti kita bukan khalifah. Kalau potensi laut, hutan, tambang, pertanian tidak kita urus, tidak kita kelola, kita bukan khalifah. Tapi tidak sebatas itu, tugas kita adalah memakmurkan. Nah itu dia, mensejahterakan. Tapi juga tidak selesai di situ, tugas kita adalah beribadah. Artinya segala yang kita tempuh ini idealnya bernuansa ibadah. Baik, ini lagi-lagi
quote ini ya, atau aforisma hikmah ini adalah cara pendekatan untuk kita seimbang menghadapi hidup ini. Jadi hidup di dunia tapi dengan nuansa akhirat. Hidup di dunia tapi dengan nuansa, dengan gaya akhirat itu. Kenapa? Karena ini fase perjalanan, fase ini. Suka enggak suka kita tempuh ini. Ini jembatan ini penuh kotoran semua ini. Kotoran lah misalnya. Jalanan ini, sungai ini penuh kotoran, penuh bangkai lah. Di sini jembatan, Pak. Saya enggak mau lewat di sini, tapi tujuan saya di seberang jembatan. Ya lewat saja jembatan. Tapi bau, Pak. Ya pegang saja hidungnya, tutup pakai tangan. Apa gunanya punya tangan, ya kan? Jadi kalau ini bau semua, Pak, kita lewat jembatan, supaya enggak bau gimana? Saya pegangan apa? Pegangan hidung. Nah, itu biar enggak bau itu. Tetap saja itu kita melalui fase itu. Kita harus kita lalui itu. Suka atau tidak suka. Nah, kalau kita sudah tahu wataknya dunia, salah satunya begini, cara gampang itu, hidup kita ini terombang-ambing antara bainas syaqawah was sa'adah. Syaqawah sedih, sa'adah senang. Bainal qabdi wal basti. Qabd itu sempit, basat itu luas. Maka Allah itu al-basid dan al-qabid. Allah maha menghamparkan dan mempersempit. Oh sekarang saya kaya, itu berarti luas. Kemudian besok punya utang, berarti sempit. Itu caranya bagaimana? Itu seninya saja itu. Tinggal kalau di posisi A bagaimana, kapan sabar, kapan syukur itu, kapan khauf, kapan roja, itu saja itu. Kapan tutup hidung, kapan buka mata, itu selesai itu. Kapan seharusnya kita tutup telinga, tidak mendengar banyak cemooh atau ujaran kebencian, kapan seharusnya kita menutup mata, tidak melihat ke siapapun kecuali ketujuan kita misalnya. Nah, cara-cara seperti ini penting. Jadi, pertanyaannya begini. Bisakah kita hidup di dunia dengan nuansa akhirat? Sangat bisa. Kalau akhirat ini lebih penting, bagaimana seharusnya kita menganggap atau cara pandang kita yang benar tentang dunia? Dunia ini fase yang akan kita lalui. Tidak ada yang abadi. Itu kan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari kejayaan, kemenangan dawala yudawilu itu, nudawilu itu akan dipertukarkan, dipergilirkan, dipergantikan oleh Allah itu. Jangankan rumah, mohon maaf, istri saja bisa gantian. Kalau tidak percaya, tanya saja ke tetangga kita yang nikah sama janda. Berarti dia menggantikan langkah dan perjuangan saudaranya. Mbak istri saja loh, apalagi rumah ya kan? Ini rumah, kita mati, kadang belum mati digantikan anak kita. Sawah kita, kok nunggu mati? Belum mati saja dijual kok. Nah, kalau kita tahu wataknya dunia gantian, bainal qabdi wal basti, bainas syaqawah was sa'adah, kita santai, enteng itu. Nah, ini wataknya dunia ini. Jadi nikah tahun pertama istrinya sendiri paling cantik itu. Tahun kedua istri tetangga nampak cantik itu. Tahun ketiga istrinya paling jelek sekecamatan. Terus begitu memang itu. Nah, oleh karena itu yang sok-sok ngatur, kenapa tidak tutup mata saja? Abi jelek Pak, ya mulutnya bau, pakai helm saja kan selesai itu. Pakai masker ya, zaman sekarang gitu kan, pakai masker misalnya. Banyak sekali solusi sebenarnya. Hanya saja kita sok-sok ngatur bahwa Tuhan salah desain apa dan sebagainya. Kita ambil redaksi lagi ya, setelah dari fima duminalaka dan fima tuliba minka. Kita ambil redaksi yang gampang lagi. Dalilun ala intimasil basiroh. Sok-sok ngatur ini bukti bahwa hati kita mati. Katakanlah begini, ada orang terobsesi kepingin jadi kiai. Segala cara, pencitraan, kemudian datang ke masjid hari Selasa, padahal khutbah itu hari Jumat. Di hari Selasa sudah datang, itu bawa tongkat segala itu. Kemudian kalau di sana dia tidak jadi imam, dia bikin masjid sendiri. Karena obsesinya jadi kiai. Pertanyaan, ini reflektif ya. Ini autokritik, kritik untuk diri kita sendiri. Mengapa kita menghasrati sesuatu yang tidak abadi? Rumah yang mau kita tempati sementara, kita bangun lantai 3, lantai 6, kamarnya 24, tiap kamar ada kasur itu ya. Rumahnya 24, berapa itu? Kali sendirilah itu. Walhasil kamarnya ada 300 umpamanya itu. Kamar 300, istri 300 sudah itu. Kita
Geger kita, punggung kita kan cuma satu. Mau tidur di mana? Walhasil yang kita butuhkan ya 1 kali 2 meter saja itu. Seharusnya kalau kita tahu porsi kita, fima duminalaka, dan kita tahu bahwa fima tuliba minka, apa yang dituntut oleh Allah dari kita, maka selesai persoalan itu. Ini cara untuk mengetahui watak dunia. Apakah Allah menuntut yang muluk-muluk? Ada seorang ilmuwan di barat namanya Irving Goffman. Jadi, supaya agak keren lah sedikit ya. Sekali saya ngutip begitu ya. Jarang, biar tidak kiai tok yang ini kiai juga tapi di Kulon ya. Irving Goffman ini teorinya yang paling terkenal adalah teori panggung. Manusia ini sekurang-kurangnya punya 2 panggung. Pertama adalah front stage. Panggung resmi, front depan, bukan front yang barusan bubar itu bukan ya, front stage. Bukan. Ada juga backstage, panggung belakang, panggung tidak resmi. Nah. Panggung resmi, seragam, bintang 3 misalnya, pangkat, pakai toga misalnya, atau apalah, naik mobil misalnya, naik pesawat terbang, ada apalah dan sebagainya itu. Itu panggung resmi. Di belakang, itu panggung tidak resmi itu lebih dominan. Kalau jadi imam, dia baca ayat panjang-panjang surat yang dia sendiri tidak bisa mengakhiri itu, saking panjangnya itu. Tapi begitu sholat sendirian dia ekspres, kilat khusus itu sangat cepat. Jadi seharusnya untuk diri sendiri itu pakai standar yang ketat seharusnya ya. Manusia ini punya 2 panggung, panggung resmi, panggung tak resmi. Kalau mau tahu tengok saja di sosmed itu. Nah itu dia. Di sosmed itu ajang kepalsuan. Maka saya ingat puisinya Dwi Pangga itu begini. Kulihat di seberang sana, sekumpulan lalat berebut kotoran, dan sekumpulan anjing berebut tulang. Sementara manusia berebut kepalsuan, katanya. Ini jangan-jangan wali yang ngarang puisi ini, katanya. Keren sekali dia. Anjing berebut tulang, lalat berebut kotoran, dan manusia berebut kepalsuan, katanya. Itu lama saya renungi itu ya. Ternyata yang ngarang Allahyarham itu Estijab itu ya, pengarang cerita itu yang sedemikian hebat itu ya. Dulu itu saya waktu kecil ada sandiwara radio itu. Baik, manusia punya panggung resmi. Polisi, mohon maaf ya, polisi, tentara, pejabat, presiden. Itu gagah kapan itu? Gagah kalau pakai seragam. Pakai seragam kebesaran, pakai baju dinas. Di panggung tidak resmi di rumahnya, boleh jadi suruh nyuci piring sama istrinya. Tahu film Warkop zaman dulu ya? Dono dong. Besar, botak, bawa pedang atau apa, ternyata dijewer kupingnya sama istrinya kan, lalu suruh nyuci piring. Itu film apalah, pokoknya ada lah film zaman dulu tahun 90-an itu. Di panggung resmi seolah-olah dia motivator ya, menasihat, itu front stage ya. Seberat-berat pekerjaan akan sangat ringan kalau tidak dikerjakan sama sekali. Itu, lalu orang tepuk tangan semua itu. Kemudian, di rumah suruh nyuci piring gitu. Nah, kita seharusnya lebih fokus kepada panggung tak resmi. Kenapa? Karena panggung front stage ini, panggung resmi itu adalah status, bukan karakter. Itu adalah reputasi. Reputasi itu istana pasir. Kalau diterjang ombak langsung habis itu. Sementara karakter adalah batu karang. Itu mau diterjang badai tidak akan hancur itu. Kenapa kita tidak lebih fokus kepada karakter, kepada backstage itu? Jadi manusia ini lebih kurang bermuka 2. Tidak ada manusia yang hidup dalam satu dimensi. Ini salah satu tokoh idola Allahyarham Gus Dur ya, yang kemarin sudah haul itu. Herbert Marcuse, one dimensional man, manusia yang satu dimensi. Tidak ada, manusia itu selalu punya banyak wajah itu. Kenapa? Karena memang manusia itu makhluk dinamis. Dinamis, kadang bisa jadi setan, kadang jadi malaikat, itu wataknya manusia. Satu lagi sebelum ada pertanyaan ini, sebelum ada yang mau tanya mungkin. Takbir. Redaksi yang dipilih oleh muallif ini ijtihad, isyaratun ila anna talaba rizki. Mencari rizki ini sesuatu yang mulia. Ini perintah Allah ini. Memang perintah Allah kerja, bukan kaya. Tapi kalau tidak kaya kasihan ya. Perintah Allah ini belajar, bukan pinter. Itu saja. Perintah Allah ini berdoa, dikabulkan atau tidak, bukan urusan kita. Perintah Allah menanam, tanam saja. Panen itu bukan urusan kita. Ya tugas kita apa, itu laksanakan itu. Karena sudah ada yang ngatur ya. Kita tidak pernah menitipkan cinta kepada anak kita, tapi anak kita bisa mencintai.
dan bisa membenci. Itu bukti hebat sekali itu bahwa desainnya Allah itu. Nah, percayakan saja kepada Dia Al-Mudabbir ya. Fal mudabbirati amra, kepada Dia yang Maha mengatur, Maha ngurus itu, apa yang diminta dari kita penuhi. Ada ayat takwa itu seram sekali begini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, secara totalitas. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menerjemahkan, memaknai gini. Tidak sedetik pun kita lupa ke Allah. Itu sulit itu. Untuk kita jangan pakai ayat itu, pakai ayat yang lebih gampang. Jadi ittaqullaha mastata'tum, semampu kamu. Nah, kan lebih ringan itu kan, lebih enteng itu. Dan hadis Nabi, tidak hanya ayat. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah kamu berbuat A, sesuatu, ya lakukan semampu kalian. Ya sudah, sholat saja. Sebisanya. Khusyuk atau tidak, sholat saja. Suka atau tidak, ya sudah, laksanakan saja perintah itu. Supaya kehidupan ini seimbang. Supaya kehidupan seimbang. Yang petani bertani, berdagang berdagang, yang di warung kopi, ya, yang ngaji itu ya. Lalu nanti ada kehidupan yang seimbang, ada harmoni itu. Yang dituntut oleh Allah ini dari kita tidak muluk-muluk. Sholat itu ya, itu tidak muluk-muluk itu. Kemudian zakat misalnya, zakat ini sangat ringan, 2,5%. Kita diminta mengeluarkan zakat yang tanaman, kalau dari tanaman ya, ziro'ah itu bukan kita yang menumbuhkan, bukan kita yang punya bibit. Kita diminta zakat dari barang-barang yang kita miliki ya, itu pun setelah tamamul milk, itu setelah sampai nisab ya, haul dan sebagainya. Itu pun bukan barang-barang kita, titipan Allah semua. Jadi kalau diminta 2,5% itu sangat-sangat masuk akal itu. Sangat logis itu. Kenapa? Bahkan kamu jangan terlalu loman, lumo. Kamu jangan terlalu dermawan. Itu perintah Quran itu. La taj'al yadaka maghlulatan ala unukika. Kamu jangan terlalu tangannya taruh di leher. Jangan pelit. Kemudian atau tabsudha kullal basti, atau kamu berikan semua. Nanti fatakun zamaluma mahdzur, nanti kamu menyesal itu ya. Jadi ya tengah-tengah saja. Makanya irit, hemat dengan pelit itu mirip-mirip ya, hanya beda tafsir kadang itu. Jadi kapan kita dermawan, kapan kita, pokoknya itu tahu kapan seimbang itu ya. Nah, kalau tahu kapan menyeimbangkan ini, hidup kita ringan. Kita tahu wataknya dunia. Lagi-lagi kama qala tadi itu, dunia ini telah berpura-pura kepadamu, maka kau tak perlu jujur kepadanya. Isinya pura-pura tok itu. Permainan, senda gurau. Tapi entoh ini permainan, kita harus serius ya. Bola itu kan permainan itu. Game, it just a game. Itu hanya permainan saja. Tapi kalau Anda tidak serius, kalah juga itu. Kasihan sponsornya nanti kan ya. Memang hanya permainan, tapi harus kita tuntaskan. Ini hanya permainan, tapi tetap kita harus serius sebab Allah tidak menciptakan dunia ini main-main. Meskipun wataknya permainan. Tapi kita serius sebab Allah ciptakan itu serius. Sama dengan begini, saya bikin permainan catur. Saya serius itu, tapi tujuannya nanti untuk permainan ini. Tapi saya serius bikin itu. Nah, kalau kita tahu bahwa bidak putih dan bidak hitam ini bermain ya, bidak putih menang. Kira-kira yang dapat gelar juara bidak putihnya atau pemainnya? Ini hanya pion saja. Kok kita merasa juara kadang itu kan ya, merasa apa dan sebagainya itu. Ada kadang kalau kepepet kuda itu jalannya kan miring, tapi jalan pakai jalan celeng, lurus saja itu. Ya, kalau kepepet main catur itu ya. Mungkin demikian watak-watak dunia itu supaya kita tidak tertipu. Hidup kita bainal khubdi wal basti, bainas syaqawah was sa'adah itu antara senang dan sedih. Kalau senang sikap kita bagaimana, sedih itu bagaimana. Coba sekarang nalar kita dibalik. Seandainya yang Allah jamin itu dunia, seandainya yang Allah jamin akhirat, yang dituntut dunia, apa bisa kita? Itu jauh lebih sulit. Yang Allah tuntut itu, ini kan yang Allah tuntut akhirat, yang Allah jamin dunia. Seandainya dibalik, yang Allah tuntut dari kita dunia,
apa enggak kelabakan kita itu. Jadi digambarkan Allah itu materi banget lah, gampangnya seperti itu. Perhitungan banget itu. Dan yang Allah jamin akhirat itu pasti tidak seimbang. Jadi memang bayangkan, baca la ilaha illallah saja masuk surga, kan enteng banget akhirat itu. Hanya la ilaha illallah dakhulal jannah itu. Hanya kalau banyak kotoran ya dicuci dulu biasanya ya begitu. Ya itu konsekuensi kan itu. Itu kan ringan sekali yang Allah minta dari kita itu. Malah yang muluk-muluk itu kadang permintaan istri kita, permintaan para penggemar, ya kan? Kata Imam Ghazali, itu salah satu ciri orang itu bisa tersesat kalau dia punya banyak followers, punya banyak jamaah, penggemar dan subscriber. Wallahu a'lam. Mungkin demikian, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo.